Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam kesempatan yang baik. Atas perkenan Tuhan, kita sekalian boleh ada sebagaimana ada. Baiklah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Dan selaku hamba Tuhan, Gembala Sidang, saya akan melayani Bapak Ibu Saudara terkait dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita sekalian. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah, hari yang baru, hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh ada di hari yang ke-17 bulan Mei ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itulah yang sangat indah bagi kami. Penggembalaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang kami perlukan. Kuatkan kami ya Tuhan, sebab kami akan membaca firman-Mu. Bukalah pikiran kami, supaya apa yang kami baca, pelajari, dan renungkan saat ini benar-benar menguatkan iman kami. Kami semua boleh ditambah-tambahkan menjelang kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Memperingati hari kenaikan Tuhan 10 hari ke depan, mulai hari ini tanggal 17 dan tanggal 21 kami akan memperingati kenaikan-Mu ke surga. Menolong kami bagaimana kami harus membaca firman-Mu, mempelajarinya secara seksama, supaya kami ini tertanam di dalam Tuhan, berakar dan bertumbuh bagi kemuliaan Tuhan, serta berbuah lebat, dan buah kami itu enak, manis untuk dinikmati oleh sesama, terlebih juga Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap membaca firman Allah, merenungkannya, serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Minggu lalu saya telah mengkhotbahkan tentang ucapan Yesus kepada murid-murid saat mereka bernostalgia di pantai Genesaret atau pantai Tiberias atau pantai atau danau Galilea, yaitu perkataan Yesus kepada murid-murid, kamu adalah saksi dari semua ini. Itu bacaan kita di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 48. Nah, hari ini saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan terkait pokok-pokok penting pembicaraan terakhir Yesus bersama dengan murid-murid di pantai Galilea atau Genesaret ataupun Tiberias. Nah, ini menjadi poin penting bagi kita, bahwa ternyata ada pokok-pokok penting pembicaraan terakhir Yesus dengan murid-murid sebelum Yesus naik ke surga. Kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus 10 hari dari sekarang, tanggal 21 ke depan, 21 Mei. Maka kita harus melihat segala data, segala fakta, segala kebenaran firman Allah, sehingga kita tidak boleh disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang karena rupa-rupa angin, bahkan berbagai macam kesesatan yang hari-hari ditimbulkan. Nah, beberapa poin penting atau pokok-pokok pembicaraan terakhir Yesus dengan murid-murid itu yang saya pelajari, ini yang saya mau bagikan. Namun baiklah, sebelum semua itu, marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-49. Injil Lukas 24 ayat 49. Dan kita akan sambung nanti dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan kita bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Kata Yesus, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini
sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Buka perbandingannya dalam Injil Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Dikatakan di sini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yaitu Yesus dengan murid-murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Apa yang dimaksud oleh Yesus telah kamu dengar daripadaku? Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bacaan kita tadi dalam Injil Lukas 24 ayat 49. Ayat 5 dari Kisah Rasul 1. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 5 ini? Dikatakan di sini oleh Yohanes Pembaptis, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terkait dengan tema kita hari ini, yaitu beberapa pokok penting pembicaraan Yesus, pembicaraan terakhir Yesus dengan murid-murid di Galilea sebelum dia terangkat ke sorga. Yang pertama dalam bacaan kita tadi, baik Injil Lukas 24 ayat 49 dan Kisah Rasul pasal 4 dan 5, kita lihat di sana percakapan Yesus yang sangat penting yang murid-murid harus ingat, termasuk kita gereja Tuhan, ya. Sebab tinggal sedikit lagi Yesus akan terangkat ke surga. Yang pertama, Yesus menekankan tentang janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Seperti yang tadi dikatakan baik Injil sinoptis, ya. Injil sinoptis itu adalah Injil Matius, Markus, dan Injil Lukas. Dikatakan sinoptis karena ketiga Injil ini memiliki kesamaan pandang tentang pekerjaan, pelayanan, dan mujizat yang Yesus kerjakan selama dia ada dalam dunia. Nah, yang pertama, percakapan dalam hari-hari terakhir, menit-menit terakhir untuk Yesus terangkat, sebelum Yesus terangkat ke surga. Poin yang pertama itu adalah penegasan Yesus tentang seorang penolong, yaitu janji Bapa yang akan dikirim ke bumi ini sebagai penolong, sebagai mitra kerja. Yesus sendiri mengatakan, tinggallah di kota ini, yaitu Yerusalem, kepada murid-murid, untuk mereka harus ingat, untuk mereka harus patuhi bahwa janji Bapa, yaitu seorang penolong, mitra kerja yang bisa diandalkan, yaitu Roh Kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi, dari sorga, ini akan dicurahkan sendiri oleh Bapa. Tetapi mereka harus dengar-dengaran. Nah, poin penting dalam pembicaraan terakhir sebelum Yesus terangkat ke sorga kepada murid-murid ini menjadi catatan bagi kita gereja Tuhan, bahwa ternyata janji Bapa, dan ini akan digenapi pada saat Yesus setelah naik ke sorga 10 hari kemudian Bapa di sorga mencurahkan rohnya. Itulah yang kita sebut dengan hari Pentakosta. Nah, ini janji Bapa. Ketiga Injil, yaitu Injil sinoptis, mencatat tentang hal ini, dan juga Kisah Rasul tadi yang baru saja kita baca. Menjadi perhatian kepada kita semua supaya pesan Tuhan, yaitu janji, ini harus diingat. Sebab selaku orang percaya,
kita harus betul-betul yakin kalau Bapa berjanji, selalu Dia akan tepati. Ketika Allah bersabda dan mengatakan, firman-Ku akan pergi mengerjakan apa yang dikehendakinya, dan Dia akan membawa pulang berkas-berkas hasil-hasilnya, itu ya dan amin. Kalau Allah berjanji, Dia akan menepatinya, saudara-saudara. Dan Yesus pun mengatakan pesan penegasan ini kepada murid-murid, supaya siap diri tinggal di kota ini, Yerusalem, supaya mereka bisa menerima janji Bapa dari sorga, yaitu kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itulah Roh Kudus, seorang penolong, penuntun kebenaran dalam segala kebenaran, tetapi juga mitra kerja terpercaya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Seorang penolong, advokasi, pembela. Betapa Bapa di surga mengetahui betul bahwa murid-murid tak berdaya ketika harus ditinggalkan oleh sang guru, oleh Yesus, karena Yesus harus ke surga. Tetapi syukur, Dia telah menegaskan ulang tentang penegasan ini. Aku akan mengirimkan penolong bagi kamu. Karena itu tinggallah di kota ini dalam beberapa waktu. Siapkan diri baik. Sebab dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, ketika roh kebenaran itu datang, maka Dia akan menolong murid-murid untuk memperkatakan dan mengingatkan apa yang mereka harus katakan terkait dengan ajaran firman yang Yesus telah ajarkan kepada mereka. Seorang penolong itulah kuasa Roh Kudus. Inilah yang harus dialami oleh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, rasul-rasul Tuhan. Di akhir zaman seperti ini, saudara-saudara, apalagi kita yang hidup di tengah wabah COVID-19 ini, kita butuh seorang penghibur, kita butuh seorang penolong, seorang mitra yang terpercaya. Itulah Roh Kudus. Dia akan mengingatkan kita akan semua perkataan-perkataan Yesus, janji-janji Bapa, sehingga kita senantiasa teguh dan kuat dan tidak akan lemah, saudara-saudara, tidak akan mundur dari panggilan ini. Nah, inilah poin pertama, percakapan Yesus sangat penting yang harus direkam dan harus diingat baik oleh para rasul, murid-murid Tuhan, termasuk kita gereja Tuhan pada masa kini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kunci dari poin pertama ini bahwa Allah berkomitmen terhadap janjinya. Dia akan mengirimkan seorang penolong yang setia, yaitu Roh Kudus, kuasa dan tempat yang maha tinggi. Dan pesan ini begitu penting untuk murid-murid, bahkan kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Yang kedua, poin yang kedua, percakapan terakhir Yesus dengan murid-murid sebelum Yesus terangkat ke surga, bahwa Yesus pun menegaskan ulang kepada mereka untuk tidak perlu takut. Karena dicatat dalam Injil Matius pasal 28, kalau kita baca, ya, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian Dia menampakkan diri kepada murid-murid, dan sebelum Yesus terangkat ke surga, saudara-saudara, ketika murid-murid melihat Yesus, mereka semua menyembah, tetapi dari semua ini rupanya ada sebagian yang ragu-ragu karena takut, saudara-saudara. Karena itu Yesus menegaskan ulang tentang percakapannya ini, tentang kuasanya. Dikatakan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18, ya, dikatakan bahwa Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga maupun di bumi. Itu kita bisa baca, saudara-saudara. Yesus mendekati mereka, ya. Lalu Yesus pun menegaskan kepada mereka bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu
Jangan takut, kata Yesus kepada mereka, bahwa murid-murid tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Karena sekarang kuasa di sorga maupun di bumi itu sudah ada di dalam tangan Yesus. Inilah pesan yang terpenting yang harus murid-murid rasul-rasul Tuhan pegang. Bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi, di bawah bumi, itu sudah ada di tangan Yesus. Sehingga kita yang percaya kepadanya, yang takut kepada Yesus, hormat kepada Yesus, menghargai pengorbanan dia di kayu salib, memegang teguh perkataan janji setianya. Yesus menegaskan berulang kali tentang hal ini, saudara-saudara. Bahkan menit-menit terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga, supaya semua orang yang percaya kepadanya, dikatakan di sana, tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya kepada Kristus. Nah, ini penegasan ulang, saudara-saudara, terkait dengan percakapan terakhir, ya, Yesus dengan murid-murid sebelum Yesus terangkat ke surga. Injil sinoptis baik Matius, Markus maupun Lukas mencatat tentang hal itu. Terutama di dalam Injil Markus pasal 16 dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid supaya mereka tidak usah takut tetapi percaya. Dikatakan ayat yang ke-15, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya pada atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Percakapan Yesus, penegasan Yesus ini kepada murid-murid, tidak hanya janji yang akan dicurahkan kepada mereka, yaitu kuasa dari tempat yang maha tinggi, tetapi tanda dan kuasa dari Tuhan Yesus akan menyertai mereka. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, penegasan hal ini yang harus dipegang teguh oleh murid-murid. Namun di sana juga, saudara-saudara, mereka harus melihat bahwa murid-murid harus berpegang teguh kepada perintah agung dan amanat agung. Kata kunci di sini perintah agung, karena Yesus sendiri Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja yang telah mengeluarkan perintah ini. Makanya disebut perintah agung. Perintahnya sangat jelas. Kemudian amanatnya, tugas yang harus diemban itu juga jelas. Dikatakan di sini, dikatakan oleh Yesus, karena itu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini juga dicatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perintah agung dan amanat agung ini sangat terekam dengan baik dalam Injil Matius pasal 28. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dengan jelas bagaimana perintah dan amanat agung ini untuk kita. Perintah untuk memberitakan Injil dan amanatnya sangat jelas. Dikatakan di sana, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, poin ini, saudara-saudara, harus direkam baik, diingat baik oleh para rasul, oleh murid-murid, termasuk kita gereja Tuhan.
bahwa perintah agung dan amanat agung ini menjadi penting bagi kita. Tidak hanya diingat, tetapi harus kita lakukan, harus kita kerjakan, harus kita laksanakan. Karena itulah sangat tepat Gereja Bethel Indonesia dalam periode sinode, periode kepengurusan 2019-2023 ke depan, dengan tema sentralnya menuntaskan amanat agung. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, perintah dan amanat agung Tuhan Yesus ini menjadi tugas pokok kita selaku gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dan ini yang harus kita kerjakan. Karena Yesus naik ke sorga, saudara-saudara, Dia akan mempersiapkan tempat untuk kita. Tetapi juga Dia akan mengirimkan seorang penolong, seorang mitra kerja, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya umat Tuhan, gereja Tuhan tidak sendiri dan tidak perlu merasa takut, terlebih gentar terhadap situasi akhir zaman ini. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, baik janji maupun penegasan ulang, termasuk kata Yesus, perintah dan amanat agung ini yang harus kita kerjakan. Karena Tuhan Yesus juga sudah berjanji, Dia akan menyertai kita dengan tanda-tanda heran dan kuasanya yang menyertai kita, saudara. Dikatakan melalui perintah dan amanat agung ini, Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dikatakan siapa yang percaya, maka mereka akan diselamatkan. Tetapi lebih daripada itu, siapa yang percaya, mereka akan diberi kuasa. Kuasa di situ untuk mengikat dan menginjak ular kalajengking, saudara. Tetapi menumpangkan tangan juga pada orang yang sakit dalam nama Yesus. Ada kuasa kesembuhan di sana terjadi. Inilah tanda dan kuasa janji Tuhan yang akan terjadi bagi murid-murid rasul-rasul Tuhan. Dan itu kita bisa lihat dan baca di dalam sepanjang kitab Kisah Para Rasul yang disebut juga surat sejarah gereja. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dari perkataan poin-poin penting percakapan Yesus ini sebelum terangkat ke sorga, maka ini menolong saudara dan saya untuk kita sekalian. Ada satu poin penting lagi yang harus murid-murid ingat, saudara-saudara. Selain peneguhan, penegasan Tuhan, janji Tuhan, dan tanda-tanda kuasa Tuhan menyertai. Dan waktu Yesus mengakhiri semua pembicaraan itu, Yesus mengangkat tangan kepada mereka, menengadangkan tangan untuk mereka, memberkati mereka. Nah, ini poin terakhir, saudara-saudara. Kita akan lihat di sana dikatakan dalam Injil Sinoptis, kita buka dalam Injil Markus, sangat jelas di sana bagaimana Yesus berkata kepada mereka. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga. Dan Yesus pun sebelum duduk di kanan Allah, sebelah kanan Allah, Alkitab mencatat Yesus memberkati mereka. Damai sejahtera dan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus, mereka sekalian dipelihara dan dijaga oleh Tuhan sampai akhir zaman. Karena itu saudara-saudara, tugas yang mulia, pekerjaan yang kita kerjakan di akhir zaman ini selaku hamba Tuhan, selaku orang percaya, saudara tidak sendiri, tetapi ada kuasa dan tanda-tanda berkat Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Perkataan-perkataan Yesus sebelum Dia terangkat ke surga ini menjadi kekuatan kunci bagi kita sekalian orang percaya, sehingga tidak usah khawatir, tidak usah takut, tidak usah cemas dan ragu melangkah dalam menjalankan dan menuntaskan amanat agung ini. Yang penting di sini, saudara-saudara, biarlah kita sekalian dipenuhi Roh Kudus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem,
di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita lihat di sana bagaimana kuasa Roh Kudus memberi kita potensi yang sangat maksimal dalam pelayanan. Kata kunci di sini adalah kuasa Roh Kudus untuk kita boleh hadir di tengah pelayanan kepada umat Tuhan. Karena menjadikan segala bangsa murid Tuhan dan mengajar mereka seperti yang Alkitab katakan dalam Injil Matius tadi. Seperti yang Yesus katakan untuk kita semua. Ajarlah mereka. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini tugas yang mulia, tugas yang berat, tetapi bersama Yesus semua dapat kita kerjakan dengan baik, saudara-saudara. Kalau kita kerjakan sendiri tentu sangat berat dan kita tak berdaya, kita tidak mampu. Tetapi bersama dengan Tuhan itu menjadi ringan dan kita diberi senantiasa pencerahan, terlebih sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memampukan kita dengan pertolongannya, yaitu Roh Kudus, mitra kerja kita yang terpercaya. Maka kita tidak merasa takut, terlebih linglung ataupun khawatir, tetapi Roh ini akan menuntun kita dalam segala kebenaran. Karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, amanat agung, perintah memberitakan Injil ini adalah tugas kita semua. Jangan saudara berpikir bahwa amanat agung ini hanya diperuntukkan kepada pendeta-pendeta, penginjil ataupun majelis, syamaz, penatua. Tidak, saudara-saudara. Tetapi setiap orang percaya ikut bersama-sama menjalankan perintah untuk memberitakan Injil. Karena ini amanat agung. Disebut amanat agung karena ini amanah, tugas yang diberikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Satu kehormatan, satu kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Kita semua bertugas untuk hal ini. Jangan saudara berkata, saya tidak tahu bicara, saya tidak tahu bagaimana memulainya. Itu tidak penting. Tuhan akan menolong saudara dengan hikmatnya, dengan marifat dari Tuhan, dengan karunia-karunia yang Tuhan akan berikan kepada saudara untuk bersaksi. Tuhan akan memberikan saudara roh keberanian untuk berkata-kata ataupun melaksanakan karunia itu untuk membangun tubuh Kristus. Ada seorang yang tidak berdaya, bicara pun tidak bisa, tetapi hanya dengan dua tangan yang rajin, kaki yang lincah, dan dia bisa mengerjakan segala sesuatu. Mengatur kursi di gereja, kemudian membersihkan gereja, mengatur semua kebaktian-kebaktian. Dan dalam situasi seperti ini tentu dia kembali ke kebun, dia mengerjakan semua apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan tentu Tuhan mengerjakan bagiannya, semua pekerjaannya yang dikerjakan dengan tangannya. Dan dia mohon doa dan Tuhan memberkati. Sebagaimana yang Tuhan sudah katakan kepada Paulus, aku menanam, Apolos yang menyiram, Tuhanlah yang menumbuhkan. Dan kita lihat melalui tangan yang rajin, dia akan mendapat berkat berlimpah-limpah. Tetapi tangan yang lamban membawa kepada penderitaan dan kesengsaraan. Karena itulah saudara-saudara, saudara bisa bersaksi dimanapun dan kapanpun saudara berada. Apalagi dalam situasi pandemi, saudara banyak bisa bersaksi. Bersaksi di sini tidak harus lewat kata-kata, tetapi dengan perbuatan Bapak Ibu Saudara. Berbagi kasih, kemudian Bapak Ibu Saudara mengucap syukur, memuji Tuhan, bernyanyi dan menyembah. Terlebih saudara bisa berbagi. Itulah cara saudara bersaksi. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak bacalah firman. Dan mintalah Tuhan supaya engkau dimampukan untuk mengingat ayat-ayat firman Tuhan. Tidak harus hafal persis. Tetapi kalau Anda bisa
sedapat-dapatnya menghafal pasal dan ayatnya dan nama kitabnya. Ya, itu juga puji Tuhan. Tetapi yang saya maksudkan di sini, bagaimana kita mengingat janji Tuhan, perkataan Tuhan. Pemazmur berkata, firman-Mu Tuhan, kutaruh dalam hatiku supaya aku tidak berbuat dosa. Yang penting kita ingat kata-kata Tuhan, firman Tuhan, taruh, tuliskan di loh hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga semua yang baik, semua yang benar, semua yang disebut kebajikan, semua yang suci, semua yang disebut baik, pikirkanlah semua itu. Filipi 4 ayat 8. Maka inilah yang akan membawa damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Nah, keempat poin ini saudara-saudara bagi kita sekalian menjadi acuan untuk kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Siapkan diri Bapak Ibu Saudara menjelang tanggal 21 memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan setelah kenaikan Yesus ke sorga, 10 hari kemudian Tuhan akan mencurahkan janji firman-Nya, yaitu Roh Kudus. Hari Pentakosta kita akan mengalaminya juga. Dan inilah puncak dari pesta rohani yang luar biasa. Karena kata kunci di sini, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, seluruh Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah kuasa Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu Saudara. Dan siapapun saudara, Tuhan akan pakai saudara ketika hati saudara terbuka untuk Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita sekalian melalui percakapan-percakapan terakhir Yesus sudah bersama murid yang kita baru baca tadi bersama-sama. Kiranya menolong kita, menguatkan kita sekalian. Karena itu kita siapkan diri kita saudara-saudara. Biarlah kita datang terus kepada Tuhan. Sebagaimana firman-Nya, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan sentosa kepadamu. Dan kita mau datang belajar kepada-Nya. Biarlah kita memikul kuk yang dibebankan kepada kita, tanggung jawab itu. Sebab kuk yang Tuhan berikan kepada kita, tanggung jawab itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, semua kita bisa laksanakan, kita pikul dengan sukacita. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Itu perkataan Paulus dalam suratnya Filipi 4 ayat 13. Kita menjadi tangguh, kuat dan kokoh karena roh Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan memberi kita roh keberanian, kasih dan ketertiban untuk memikul tanggung jawab ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua supaya kita terus berjaga-jaga dan mengingat janji Tuhan ini. Dan kita akan siapkan diri memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 21 ke depan. Dan biarlah firman hari ini menolong kita semua, menyegarkan ingatan kita, supaya kita terus setia berbakti kepada Tuhan dan terus semangat kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan sendiri sudah mengatakan kepada kita, jerih payamu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati dan menolong kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah, memeliharanya serta melakukannya. Puji Tuhan. Shalom, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Topik-topik penting pembicaraan Yesus bersama murid-murid Rasul-Rasul Tuhan menjadi peringatan bagi kami akan gereja Tuhan. Supaya kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, tapi kami semakin mengasihi Tuhan, semakin menyembah Tuhan. Sebab segala kuasa sudah ada di tangan Yesus, di sorga maupun di bumi. Baik di bawah bumi ini, Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus, kami akan menerima tanda-tanda dan kuasa penyertaan. Kami tidak perlu takut, sebab Yesus sudah bersama dengan kami. Kami akan mengusir setan, menginjak kalajengking dan memegang ular. Bahkan racun maut pun tidak akan membinasakan kami, karena kuasa dan hikmat ada pada kami.
Terlebih daripada itu ya Tuhan, Engkau sendiri mengajar kami untuk menanti-nantikan janji Bapa, yaitu kuasa dari tempat yang amat tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus akan tercurah bagi kami sekalian, supaya kami menjadi saksi Tuhan yang maksimal, menjadi pelayan Tuhan yang maksimal, karena kuasa Roh Kudus ada di dalam setiap kami orang percaya. Terima kasih buat berkat-Mu untuk kami sekalian, sehingga kami boleh tenang, hidup tentram, karena berkat dan janji Tuhan, penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Inilah yang menghibur kami. Kami tidak perlu takut, karena kami sudah siap mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Kepada kami tidak hanya dikaruniakan percaya, tetapi juga ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Dan kami bersyukur bahwa upah telah tersedia, mahkota telah tersedia, yang Bapa sudah janjikan bagi kami yang percaya hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman Allah yang kami sudah baca dan dengar dan renungkan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.